Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Strukdat P1. Di sini beranggotakan Arido Pertama, lalu saya Matrian Zafran Halawa, lalu ada Felix Gideon. Dan di sini produk kami adalah Dine Direct, yaitu adalah aplikasi pemesanan makanan dalam restoran. Oke, aplikasi ini adalah aplikasi untuk memesan makanan di restoran tanpa harus berinteraksi dengan pelayan, yang dimana kita akan berinteraksi dengan aplikasi yang dimana ada struktur datanya yang akan digunakan untuk memesan makanan tersebut. Jadi tanpa harus berinteraksi dengan pelayan, kita eh, sudah bisa untuk memesan makanan itu sendiri. Jadi tanpa harus ngomong sama pelayan atau manggil pelayannya dulu, makanan sudah bisa datang sudah bisa dipesan tanpa harus ngomong langsung ke pelayannya. Nah, struktur data yang kami gunakan adalah array, hashmap, dan B-tree. Di sini ada penjelasannya. Di B-tree, MongoDB menggunakan struktur data B-tree untuk menyimpan dokumennya. Kunci yang digunakan ada di ID. Sebagai admin dapat menambahkan dan menghapus menu. Kita membutuhkan operasi insert dan remove, yang keduanya memiliki kompleksitas logaritmik. Lalu hashmap. Hashmap dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang pesanan pelanggan. Hashmap memungkinkan untuk menambahkan dan menghapus item dari daftar pesanan dengan kompleksitas konstan. Yang berarti operasi ini selalu dilakukan dalam waktu yang sama, terlepas dari jumlah item dalam daftar. Lalu ada array. Array digunakan di berbagai bagian direct, seperti menyimpan hasil query dari fitur search dan mengirimkan data dari hashmap ke halaman build. Lanjut, dengan implementasi struktur data ini, Direct dapat menyediakan layanan efisien dan responsif untuk pengguna. Pelanggan dapat dengan mudah mencari menu, membuat pesanan, dan melacak pesanan mereka. Sementara restoran dapat dengan mudah mengelola menu dan pesanan. Oke, ini adalah sekilas dari kodenya. Ini ada beberapa yang saya potong dan ini tidak semua untuk di screenshot karena akan terlalu banyak. Nah, di sini akan kami jelaskan dari kode yang tadi sudah ditampilkan dari sneak peek-nya. Kode ini akan mencari menu makanan berdasarkan kata kunci yang diberikan pengguna karena ini adalah fitur search. Jika pengguna juga memberikan kategori, pencarian hanya akan dilakukan dalam kategori tersebut. Misalkan hanya dalam kategori makanan, maka hanya akan dilakukan pada kategori makanan tersebut. Kode ini menggunakan teknik yang disebut dengan pencocokan fuzzy untuk menemukan menu yang nama-namanya mirip dengan kata kunci pencarian. Bagaimana cara kode itu bekerja? Cara kode search itu bekerja, yang pertama akan membaca input pengguna. Misalkan kata kunci sebagai kata misalkan ayam bakar atau nasi goreng atau nasi lemak, nasi putih, itulah pokoknya. Lalu itu akan lalu itu akan masuk ke dalam. Lalu ada filter kategori. Filternya misalkan makanan utama atau minuman atau makanan sampingan atau makanan penutup dan lain-lain. Yang kedua akan mengambil data menu dari database. Mengambil eh, jadi data ini akan diambil dan ya ini akan mengambil semua menu. Jadi datanya akan diambil dari database-nya, menunya. Atau hanya menu dalam kategori tertentu jika filter kategori diberikan. Jadi misalkan hanya ayam bakar, maka ayam bakar saja yang muncul. Jika tidak ada, ya tidak ada. Lalu yang ketiga, mencari kecocokan. Membandingkan setiap kata dalam nama menu dengan setiap kata dalam kata kunci pencarian. Ya, ini untuk mencocokkan dari kata-kata ya misalkan ayam ya akan tampil ayam. Kalau misalkan bakar-bakar mungkin ada ikan bakar, ayam bakar dan seterusnya. Menggunakan pencocokan fuzzy untuk menilai seberapa mirip kata-kata tersebut. Nilai kesamaan 0 sampai 100. Jika nama menu cukup mirip, yaitu nilai kesamaan di atas 70, maka menu tersebut akan tambahkan ke hasil pencarian. Misalkan ada ikan ayam-ayam, mungkin akan muncul ikan dan ayam. Lalu yang keempat akan mengurutkan hasilnya. Mengurutkan hasilnya. Hasil pencarian akan diurutkan berdasarkan tingkat kemiripan yang tertinggi terlebih dahulu. Misalkan ikan ayam-ayam, ya mungkin ikan dulu, baru ayamnya dulu. Baru ayam selanjutnya. Yang terakhir adalah mengembalikan hasil, mengirimkan daftar menu yang ditemukan kembali ke pengguna. Setelah dapat datanya, maka akan tampilkan ke laman pengguna. Kita lanjut. Nah, ini adalah
tampilan dari sisi adminnya. Di sini kita bisa menambahkan apakah ini makanan baru atau apakah ini menu baru atau dan lain-lain. Di sini ada menu makanan atau minuman atau sebagai kategori. Di sini ada terlihat seperti icon di atas setiap menu, seperti ada makanan yang berwarna merah, sampingan yang berwarna hijau kalau tidak salah. Lalu ada minuman yang berwarna biru. Dan di sini ada di dalam drop down-nya. Di bawah ada item baru, mungkin bisa diisi nama atau penjelasan. Yang mungkin di atas adalah namanya seperti nasi goreng, lalu di item baru ini adalah enak dan lumayan gitu. Dan terakhir di bawah adalah harganya. Misalkan harga 10.000, 15.000 itu tertera di bawah sini. Dan lalu tambahkan baru nanti akan muncul. Selanjutnya dari tampilan user itu sendiri, di sini ada paling atas ada fitur untuk search-nya. Kalau kita mau search untuk nasi goreng, nasi putih, untuk tambahannya dan lain-lain. Dan di sini sebelah kiri, panel sebelah kiri ini ada semacam filter kategorinya. Misalkan ada kategori untuk semua makanan, semua menu atau makanan saja, minuman saja atau sampingan saja. Lalu di bawah ada nomor meja yang akan nanti diisi sama konsumen. Karena di setiap meja pasti ada nomornya untuk membedakan ini pesanan dari meja mana. Lalu di bawah ada button untuk melihat pesanan Anda sudah apa saja pesanan Anda apa saja yang sudah Anda tambahkan ke dalam keranjang Anda atau ya daftar pesanan Anda. Lalu di sini di menu nasi goreng itu bisa ditambahkan misalkan ingin dua, lalu di mie goreng satu, es buahnya sebagai sebagai sampingannya dua, teh angetnya dua untuk pelengkapnya. Lalu selanjutnya ya di sini ada untuk masukkan nomor mejanya. Karena kalau misalnya nggak ada nomor meja, pelayan juga nggak tahu untuk antar kemana. Jadi nomor meja ini sebagai pembeda dari pesanan-pesanan lainnya. Lanjutkan. Di sini ada button yang button pesanan Anda yang sudah diklik. Dan di sini akan muncul misalkan buah buah dipesan sebanyak jumlahnya 5, harga 3.000 akan dikalikan dan total 15.000. Dari semua pesanan akan dijumlahkan dan jumlahnya akan tertera di bawah. Lanjut. Setelah pesanan dikonfirmasi, maka pesanan akan masuk dalam eh, bagian struknya, bagian resipnya, bagian akhirnya. Di sini akan terlihat total harganya, lalu di bawah ada note pesanan akan diantarkan ke meja 2. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai penjelasan, maka akan ada live demo dari saudara Ryudo. Baik, terima kasih Saudara Jafran. Mungkin di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Pertama, tentunya dari pihak penjualan sendiri, dia seharusnya bisa menambahkan menu jika misalkan ada menu baru atau menghapus suatu menu jika menu tersebut dirasa kurang pas atau menu tersebut sudah tidak ada. Jadi sementara saya di sini masukkan sebagai admin. Misalkan kita ingin menambahkan menu bernama martabak. Martabak ini kategorinya apa? Kita pilih makanan, kemudian deskripsinya apa? Mungkin martabak spesifik, manis, martabak manis yang lezat dengan misis dan keju yang banyak. Sekarang seperti ini. Kemudian kita tentukan harganya, mungkin di sini kita akan memberikan harga normal 24.000. Kita tambahkan baru. Bisa dilihat, nah itu langsung muncul di sini. Nah, misal kita ingin menghapus, misalkan kita buat dulu asal, sebentar, ini lupa dimasukkan deskripsinya apa, jangan kita asal saja, harganya berapa asal. Kemudian kita buat lagi, misalkan salah, ini, deskripsinya bebas, harganya juga bebas, misalkan.
Nah, ini kita ingin menghapus, kita tinggal klik saja hapus di sini. Menu akan langsung terhapus sendiri. Kemudian jika menu sudah banyak dan kita ingin menghapusnya agar lebih mudah, di sini ditambahkan fitur satu juga. Jadi pertama kita bisa mencari dulu apa yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus es buah jagung, nih langsung hapus saja, sudah terhapus. Nah, mungkin cukup sudah dari pihak adminnya. Mungkin sekarang kita bisa pindah ke beberapa user. Nah, jadi di sini tampilan yang akan user lihat ketika dia menggunakan aplikasi restoran tersebut. Nah, mungkin user bisa mencari makanan apa saja yang ia inginkan atau mengecek. Misalkan user ingin menginginkan es, dan es masuk keluar, es apa saja yang keluar. Kemudian dikarenakan menu ini pasti tidak akan terlalu banyak, fitur search ini menggunakan algoritma tipenya OR, bukan AND. Jadi misalkan kita masukkan es dan nasi, itu tidak akan memfilter yang ada esnya terlebih dahulu, kemudian ada nasi. Namun kita mengecek apakah ada keyword yang mirip dengan es dan apakah ada keyword yang mirip dengan nasi. Jadi misalkan kita langsung pesan saja nasi gorengnya berapa, misalkan 3, es buahnya mungkin di 4, es campur kita mungkin di 1. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur filter yang terdapat di kiri tadi. Bisa kita hanya ingin melihat makanan atau hanya ingin melihat minuman atau bisa juga ingin melihat sampingan. Nah, di sini mungkin kita belum bisa cek dulu di sini. Nah, di sini sepertinya belum ada minuman. Kita coba saya tambahkan minuman. Misalkan teh hangat, kemudian air agar sehat, kemudian mungkin jamu. Nah, setelah memesan apa yang diinginkan, kita bisa langsung eh, mengganti nomor meja sesuai dengan meja tempat kita berada. Misalkan kita ada di meja 7, kita ganti saja nomor meja dengan meja 7, ganti, bisa dilihat nomor meja sudah terganti. Kemudian jika kita sudah selesai memilih pesanan dan menentukan nomor meja kita, kita bisa langsung pesan. Oke, kita bisa cek dulu di sini. Nah, di sini muncul pesanannya apa saja, seperti tadi saudara Zafran bilang, misalkan nasi goreng jumlahnya 3, harganya 10.000, ini dikalikan jadi 30.000, kemudian sama juga dengan yang lainnya, dikalikan. Nah, kemudian semua dari totalan di sini ditambahkan menjadi total harga di sini 79.000. Nah, kemudian juga ada keterangan bahwa di sini pesanan akan diantarkan ke meja 7. Nah, mungkin kalau misalkan kita sudah yakin dan tidak ada kesalahan, kita langsung saja pesan. Nah, di sini akan keluar tagihan kita yang akan kita bayar ketika pesanan kita sudah sampai ke meja kita. Oke, mungkin itu saja dari live demo-nya. Bisa kembali ke saudara Japran. Baik, terima kasih Aryudo. Mungkin cukup sekian dari demo kami di mata kuliah ini. Eh, Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.